Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, sosok yang punya peluang besar jadi pemilik baru Manchester United. Jika diakuisisi olehnya, ada 4 prioritas yang akan dilakukannya. Begitu mendapatkan 60% saham MU, Ratcliffe bakal bergerak cepat. Rencananya ada 4 prioritas yang akan dilaksanakannya. Yang pertama, memperpanjang kontrak Marcus Rashford. Di bawah rejim Ratcliffe, langkah pertama adalah segera memperpanjang kontrak Marcus Rashford. Sang pemain wajib bertahan menyusul performanya yang terus bersinar. Sejauh ini penyerang 25 tahun itu sudah mengemas 27 gol dalam 44 pertandingan di semua ajang. MU memang kudu bergerak cepat, mengingat Rashford juga masuk radar sejumlah klub beken Eropa, termasuk raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Yang kedua, datangkan Osimhen. Ratcliffe siap memboyong Osimhen dari Napoli via jendela transfer musim panas mendatang. Ratcliffe tidak ambil pusing, termasuk berapapun nilai transfer yang akan dipatok Napoli. Harga yang dipatok Napoli sejauh ini lumayan besar. Mereka meminta biaya sebesar 100 juta euro. Yang ketiga, angkut Axel Disasi. Pemain lain yang akan coba didatangkan adalah Disasi. Ia adalah pemain bertahan milik AS Monaco. Manchester United telah mendapatkan respon dari Monaco terkait ketertarikan tersebut. Monaco menetapkan harga 50 juta euro kepada Disasi. Yang keempat, gelandang baru. Sir Jim Ratcliffe dipercaya juga akan memboyong setidaknya 1 gelandang yang jadi incaran utama Manchester United. Pilihannya ada 3, Jude Bellingham dari Borussia Dortmund, Declan Rice dari West Ham United, dan Frankie De Jong dari Barcelona. Tingkat kesulitan mendapatkan 3 pemain itu kurang lebih sama dari segi harga, keinginan untuk pindah ke MU, serta pesaing dari klub lain. Manchester United bersiap memulai perburuan Harry Kane. Kabarnya Manchester United telah menyiapkan proposal yang cukup menarik kepada Tottenham Hotspur. Manchester United akan membuka proses negosiasi dengan mengajukan tawaran sebesar 80 juta pound sterling. Menurut laporan dari Metro, tawaran tersebut akan segera dikirimkan jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Tawaran ini yang pasti masih di bawah permintaan Tottenham. Ya, Tottenham baru mau melepas sang pemain dengan harga 100 juta pound sterling. Dalam proposalnya itu, MU juga akan menyertakan nama Dean Henderson, kiper yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest. Laporan yang sama menjelaskan, MU ini memanfaatkan ketertarikan Tottenham terhadap Henderson. Ia digadang-gadang jadi penerus Hugo Lloris. Di saat yang bersamaan, Henderson memang tidak berencana untuk kembali ke MU karena kerap tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Duet Scott McTominay dan Fred di lini tengah Manchester United tampaknya berpotensi kembali setelah jeda internasional. Duet yang sering disebut sebagai McFred ini bakal jadi opsi terakhir yang bisa dimainkan Manchester United. McTominay dan Fred sesungguhnya adalah pemain inti MU sejak musim lalu. Semuanya berubah sejak kedatangan Casemiro dan Christian Eriksen di awal musim 2022-2023. McTominay dan Fred tidak lagi dimainkan secara bersamaan. Seringnya hanya salah satu dari mereka yang dimainkan di awal laga untuk menemani Casemiro ataupun Christian Eriksen. Namun saat ini kondisi Casemiro dan Eriksen tidak memungkinkan untuk dimainkan. Marcel Sabitzer yang baru didatangkan pada pertengahan musim pun berpotensi absen. Pinay tampil apik sepanjang jeda internasional lalu bersama Skotlandia. Ia mencetak 4 gol dari 2 laga. Kembalinya pemain berusia 26 tahun ini mungkin tidak langsung membuat khawatir para pendukung MU. Namun yang jelas, duetnya dengan Fred haruslah solid. Laga melawan Newcastle tidak akan mudah apalagi digelar di kandang lawan. Kiper Manchester United David De Gea dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Setan Merah.
Manchester United akhirnya disebut sudah menawarkan perpanjangan kontrak kepada David De Gea. Namun hasil akhirnya tidak sesuai keinginan manajemen klub. De Gea dikabarkan sudah menolak proposal dari MU. Kabar tersebut dilansir oleh The Athletic. Laporan itu menyebut bahwa MU disebut telah membuat proposal yang bagus. Namun David De Gea tidak yakin dengan penawaran tersebut. Gaji yang ditawarkan kepadanya tidak sesuai dengan penampilannya di lapangan. Akan tetapi bagusnya adalah sang kiper masih bersedia melakukan negosiasi lagi dengan manajemen Manchester United. Legenda Manchester United Louis Saha menilai Mateo Kovacic tidak layak untuk menjadi bagian dari skuad Setan Merah di bawah arahan Erik ten Hag. Apa alasannya? Selain Mason Mount, dalam beberapa pekan terakhir MU dikabarkan telah membuka peluang untuk mendatangkan Mateo Kovacic dari Chelsea. Gelandang asal Kroasia itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang akan didepak oleh The Blues. Terlebih kontraknya tinggal menyisakan 1 musim lagi. Menanggapi kabar tersebut, Louis Saha menilai Kovacic tidak layak menjadi bagian dari MU. Bahkan jika MU memaksakan transfer tersebut, Louis Saha yakin Kovacic hanya akan bermain di bangku cadangan. Saya percaya dia telah melakukan yang terbaik untuk Chelsea, tetapi sejujurnya saya tidak melihat bagaimana dia akan membuat perbedaan besar di MU. Saya menghargai karisma yang dia miliki dan betapa bagusnya dia saat menguasai bola. Tetapi dalam hal penyelesaian akhir, saya tidak begitu terkesan. Dia harus mencetak gol dan membantu tim lebih baik lagi karena dia adalah pemain yang hebat. MU tidak memiliki banyak ruang bagi pemain untuk duduk di bangku cadangan, karena Anda tidak dapat membawa pemain untuk kemudian pergi dengan frustasi karena kurangnya waktu bermain. Anda perlu hati-hati menemukan pemain yang mampu membuat dampak besar, dan saya tidak sepenuhnya yakin Mateo Kovacic mampu memberikan itu, pungkasnya. Kiper Manchester United Dean Henderson dikabarkan sudah mantap untuk meninggalkan Old Trafford pada jendela transfer musim panas tahun ini. Saat ini Dean Henderson tengah menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest. Dean Henderson pada musim panas tahun lalu memutuskan untuk meninggalkan Manchester United. Hal itu dilakukannya karena Henderson kurang mendapatkan menit bermain yang cukup di skuad Setan Merah, meski sempat dijanjikan akan menjadi kiper masa depan mereka. Untuk menyelamatkan karirnya, Dean Henderson lantas memutuskan untuk menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest. Klub yang baru promosi ke Premier League pada musim ini. Pada paruh pertama musim ini, Dean Henderson kerap menjadi pilihan utama The Tricky Trees. Namun pada Januari lalu, Dean Henderson mengalami cedera yang mengharuskannya menepi selama 3 bulan. Nottingham Forest sendiri lantas meminjam Keylor Navas dari Paris Saint-Germain untuk menggantikan perannya di bawah Mister Gawang. Dilansir dari Football Insider, Dean Henderson diklaim telah membulatkan hatinya untuk meninggalkan Old Trafford. Henderson menilai dirinya sudah tidak memiliki masa depan di MU. Belum diketahui klub mana Henderson akan berlabuh. Namun dalam 1 pekan terakhir, Chelsea dan Tottenham dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasanya. The Blues ingin menjadikan Henderson pengganti bagi Edward Mendy, sementara Tottenham Hotspur ingin memplotnya sebagai penerus Hugo Lloris. Manchester United tengah jadi rebutan. Selain Sir Jim Ratcliffe, investor asal Qatar juga bernafsu mengambil alih kepemilikan Setan Merah dari keluarga Glazer. Jika pada akhirnya investor asal Qatar mengamini semua permintaan keluarga Glazer, jurus maut pertama akan mereka keluarkan pada bursa transfer. Sang calon pemodal anyar akan secepatnya memboyong gelandang cemerlang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Football Insider merilis, sang calon pembeli akan merupakan penggemar berat Bellingham. Oleh karena itulah perekrutan gelandang berusia 19 tahun itu sebagai prioritas di jendela transfer mendatang. Tapi niat guna mendaratkan Bellingham ke Old Trafford sepertinya tidak akan berjalan mulus. Soalnya bintang muda Inggris tersebut juga dikaitkan dengan klub beken lainnya seperti Liverpool, Manchester City, dan raksasa Spanyol Real Madrid. Legenda Manchester United Nicky Butt memberikan pujian kepada kinerja apik Erik ten Hag selama menjadi manajer Setan Merah pada musim ini. Apa katanya? Kinerja apik Erik ten Hag lantas mendapatkan banyak pujian. Salah satunya datang dari Nicky Butt. Sang legenda klub menilai ten Hag telah menunjukkan karakter kuatnya sebagai seorang pelatih dan memberikan dampak besar bagi timnya.
Melihat dari luar ke dalam, sepertinya semua orang tahu siapa bosnya. Dia berurusan dengan banyak masalah besar, kepribadian dan ego di sekitar klub, ujar Nicky Butt. Di atas lapangan, dia membuat mereka kembali ke jalur kemenangan dan mereka tidak pernah menyerah. Semua itu tidak berasal dari tongkat ajaib, itu semua berkat kerja keras di lapangan, pungkasnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag baru-baru ini menemui manajemen Setan Merah. Ia punya permintaan khusus terkait perburuan striker baru MU di musim panas nanti. Dan ESPN, Erik ten Hag meminta manajemen MU tidak berlama-lama dalam perburuan striker tersebut. Ia menargetkan striker baru MU itu harus sudah bergabung dengan tim sebelum pramusim, karena MU akan menjalani pramusim mereka di Amerika Serikat. Erik ten Hag ingin skuadnya sudah lengkap saat pramusim nanti agar proses pembentukan timnya untuk musim 2022-2023 lebih mudah dan timnya jadi siap bersaing. Orang tersebut, Erik ten Hag dan manajemen MU sudah menyepakati terkait kriteria striker yang akan mereka kejar nanti. MU membutuhkan striker kelas dunia di musim depan. Mereka butuh striker yang sudah teruji mencetak gol dalam jumlah banyak dalam semusim. Itulah mengapa manajemen MU mengalokasikan dana yang besar agar Erik ten Hag bisa mendapatkan striker kelas dunia di musim panas nanti. Marcus Rashford dilaporkan menolak tawaran kontrak dengan nilai yang besar dari Paris Saint-Germain. Akan tetapi sikap Marcus Rashford itu tidak menjadi jaminan bahwa sang penyerang akan menekan kontrak baru di Manchester United. Paris Saint-Germain sudah mendekati Marcus Rashford sejak bursa transfer Januari 2023 lalu. Hanya saja sebelumnya United telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 12 bulan dan membuatnya bertahan di Old Trafford. PSG tidak menyerah. Mereka meyakini bisa menggoda Marcus Rashford pada 2023-2024 nanti. Paris Saint-Germain menilai kehadiran Rashford bisa sangat penting untuk proyek mereka, sebab kontrak Lionel Messi akan habis pada akhir musim 2022-2023. Dikutip The Athletic, PSG telah menawarkan kontrak besar untuk Marcus Rashford. PSG siap memberikan gaji 400.000 pound sterling per pekan atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Rashford belum ingin memutuskan soal masa depannya dan enggan melakukan negosiasi dengan PSG.